Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi ya sedulur Jumat Legi ya di Saantero Jagat ya. Kajian materi kali ini tentang weton Jumat Legi, membaca petunjuk alam ya. Bagaimana kita supaya bisa membaca petunjuk alam ya. Bagaimana supaya kita ini bisa membaca informasi ya. Nah, ini hubungannya dengan intuisi ya. Hubungannya dengan kepekaan rasa, kepekaan mata batin. Jadi kalau teman-teman Jumat Legi ini mau latih ya ini ya, maka kesuksesan, kejayaan akan mudah untuk Anda dapatkan. Ya, ini bener, ini tidak kaleng-kaleng teman-teman ya. Jadi ini yang Anda harus latih. Dasarnya adalah olah rasa ya. Dasarnya adalah olah rasa. Tapi kita mungkin sudah saya bahas ya olah rasa ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau perlu besok tak ulas lagi ya. Tapi materi kali ini tentang membaca alam gitu ya. Membaca gejolak alam yang tentunya teman-teman Jumat Legi ini sudah pernah mengalami gitu ya. Ketika Anda akan mengalami peristiwa besar di dalam hidup Anda, itu selalu ada tanda-tanda, ada sesuatu yang mendahulunya sebelum itu kejadian. Nah, kita belajar mengenal itu sebagai bentuk latihannya gitu. Ya, nanti juga akan saya kasih tahu triknya ya, bagaimana melatihnya gitu. Ya, nah, teman-teman Jumat Legi, di dalam kehidupan Anda tarik ya, ini praktek ya, praktek untuk bisa membaca petunjuk alam. Anda tarik ya, peristiwa di dalam kehidupan Anda 1 tahun ke belakang. Ada beberapa peristiwa yang terjadi di dalam hidup Anda. Kalau tidak ada, tarik sampai 5 tahun. Ya, temukan katakanlah 5 perkara, 5 masalah. Ya, atau semakin banyak juga semakin bagus. Ya, tujuannya apa? Supaya kita bisa membandingkan. Ya, supaya kita bisa membandingkan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangnya sebelum itu kejadian. Bukan peristiwanya ya, energinya itu. Ya, kadang juga ada peristiwanya gitu loh ya. Misalnya ya, Anda mau di PHK misalkan. Nah, sebelum di PHK itu pasti ada masalah. Nah, itu energinya, rasanya sama. Ya, dengan peristiwa Anda yang sebelum-sebelumnya itu sama. Walaupun peristiwanya beda. Nah, itulah petunjuk. Itulah gunanya kepekaan rasa kita bisa menangkap petunjuk itu. Ketika Anda sudah paham ini, nanti ke depannya ketika Anda merasakan energi itu lagi muncul, berarti ada masalah besar yang Anda akan hadapi. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu seperti itu, maka kita akan lebih hati-hati. Kita akan waspada. Ya, kita akan menyiapkan segala sesuatu, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Nah, ini penting, ya, hal-hal semacam ini penting untuk Anda sikapi. Gitu. Ya. Nah, itu belajarnya seperti itu. Jadi kita bandingkan antara peristiwa yang 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu kita bandingkan. Membandingkan energinya. Ya, pada dasarnya pertama yang bisa kita lihat adalah peristiwanya. Peristiwa sebelum Anda menghadapi sebuah masalah itu kan ada peristiwa. Nah, kita bandingkan. Masuk ke alam energi. Yang kita deteksi adalah energinya. Karena kadang peristiwa itu tidak sama dengan energinya. Nah, ketika Anda sudah katakanlah sudah mendapatkan energi, bahwasanya setiap Anda mengalami katakanlah musibah, masalah, energinya rasanya seperti nano-nano misalnya. Nah, kedepannya kalau Anda mau kena musibah, energinya sama.
Lah inilah yang dilatih, ya. Ya, tentunya dengan memflashback, ya, mengingat kembali peristiwa di dalam kehidupan Anda ini kan tidak sulit gitu. Itu cara pertama. Anda kombinasikan, ya, dengan peka suasana alam, ya. Kita merasakan di berbagai tempat, ya, tentang kondisi alam di tempat itu gitu loh, suasananya kita rasakan. Bukan peristiwanya, ya. Yang kita deteksi ini adalah energinya. Nah, contoh misalkan di rumah Anda itu ada beberapa tempat. Ada garasi misalkan, ada teras misalkan, ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar tidur, gudang, dapur, kamar mandi, ya. Nah, ada banyak tempat, ada banyak ruangan yang itu semuanya memiliki energi yang beda-beda. Nah, caranya Anda diam di masing-masing tempat itu, ya. Lakukan malam hari. Untuk Anda ini lebih cepat, ya, bisa membedakan antara ruang yang satu dengan ruang yang lain. Itu malam hari. Tapi kalau Anda katakanlah sudah terbiasa berjalan 1 bulan, tidak usah malam hari, siang hari, sore hari, kapanpun bisa. Nah, itu latihannya, peka suasana alam. Hal ini juga saya alami ya teman-teman, tapi waktu itu saya tidak sengaja gitu ya. Tidak sengaja bahwasanya dampak dari saya melakukan peristiwa ini, ya, dampak dari peristiwa itu, ya, itu membuat saya ini peka terhadap alam gitu. Ya, saya bekerja di sebuah perusahaan yang mana saya setiap hari itu pindah kota, ya, dari Lumajang pindah ke Jember, dari Jember pindah Bondowoso, Bondowoso pindah Banyuwangi, Genteng dulu ya, Genteng, Rogojampi, Banyuwangi, dari Rogojampi pindah ke Situbondo, Situbondo Besuki, Besuki Kraksan, Kraksan Probolinggo. Tokoro setiap hari seperti itu sampai Boyolali, ya. Ya, jadi seluruh kota di Jawa Timur, kota kabupaten Jawa Timur, sehingga saya bisa merasakan tempat itu gitu loh, ya. Misalnya saya merasakan Banyuwangi saat ini kondisinya bagaimana, itu sangat mudah sekali. Kita tinggal visualisasi kelihatan di sana gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan peka suasana alam. Ini bukan ilmu klinik ya, bukan ilmu perdukunan. Kita tidak pakai mantra, ya, tidak pakai doa, tidak pakai mantra, ya, tapi kita menggunakan kekuatan rasa, ilmu batin, ya, kekuatan rasa. Nah, kalau Anda ini sudah terlatih, itu bayangkan ya, yang saya latih itu yang tidak saya sadari itu kurang lebih 4 tahun 9 bulan, ya. Saya pindah-pindah lokasi itu. Ya, kadang setahun sekali itu pindah ke Jakarta, ke Bandung, itu ada peristiwa itu. Ya, nah ini membantu saya gitu ya, membantu saya untuk lebih cepat peka terhadap suasana alam, ya. Nah, paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini? Nah, itulah teman-teman ya. Nah, coba dilatih itu, ya. Anda bisa latih di rumah Anda, tidak harus seperti saya gitu ya. Ya, siapa yang mau keliling setiap hari keluar kota, ya bangkrut, ya. Anda bisa latih di tempat Anda, di rumah Anda, itu Anda latih. Ya, bisa keluar misalkan Anda belanja di pasar, Anda rasakan energinya. Kalau Anda ini terbiasa merasakan semacam ini, ya, lama-kelamaan mata batin Anda ini akan tajam, terbuka. Ya, hasilnya luar biasa teman-teman, ya. Nah, silakan diterapkan, silakan diaplikasikan, dan saya yakin pasti Anda mampu, dan saya yakin pasti Anda berhasil. Ya, silakan kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar, kita akan sikapinya, ya. Kita akan sikapi dengan video ya yang menjawab dari pertanyaan teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.